Indonesia kini hidup di era digital. Internet dan ponsel pintar sudah jadi kebutuhan pokok. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada telah menjadi mall virtual yang tak pernah tutup. Jutaan orang berbelanja online setiap hari, dari kebutuhan pokok hingga barang elektronik. Fenomena ini melahirkan gelombang baru pengusaha ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga perajin desa, kini bisa menjual produk ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Modal kecil, pasar luas, siapapun bisa sukses di panggung digital. Jutaan UMKM kini menggantungkan hidup pada platform online, menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Kisah sukses pedagang online yang memulai dari nol, dan kini beromzet ratusan juta rupiah, jadi inspirasi banyak orang. Marketplace meruntuhkan penghalang tradisional bisnis, membuka peluang dan lapangan kerja baru. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, muncul pertanyaan, bagaimana negara memastikan keadilan dan kontribusi dari ekosistem digital yang masif ini? Perbincangan soal regulasi dan pajak pun tak terhindarkan. Ini adalah babak baru yang harus dihadapi semua pelaku bisnis digital Indonesia. Bagaimana pemerintah hadir dan menciptakan arena bermain yang setara? Pemerintah kini menyoroti transaksi online dan menyiapkan kebijakan pajak baru untuk pedagang di marketplace. Platform seperti Tokopedia dan Shopee akan memotong dan menyetor pajak langsung dari transaksi penjual. Sistem ini menyederhanakan proses, memastikan jutaan pedagang online ikut berkontribusi. Contohnya, dari penjualan Rp100.000, platform otomatis memotong Rp500 sebagai pajak. Bagi pedagang, tak perlu lagi repot menghitung dan menyetor pajak sendiri. Pemerintah ingin menciptakan keadilan antara pedagang online dan offline, serta memperluas basis pajak. Detail kebijakan masih dibahas, termasuk tarif dan batas omzet minimum, agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dari infrastruktur hingga layanan publik. Ekonomi digital Indonesia bernilai ribuan triliun rupiah, tapi potensi pajaknya belum tergali maksimal. Banyak transaksi online belum tercatat, menciptakan ekonomi bayangan. Dengan pemungutan pajak lewat marketplace, pemerintah ingin menutup kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga menciptakan keadilan pedagang online dan offline, sama-sama punya kewajiban pajak. Data transaksi yang terintegrasi membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat. Pedagang yang tercatat sebagai pembayar pajak juga lebih mudah mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman bank. Formalisasi usaha UMKM jadi lebih mudah. Semua pihak diuntungkan jika sistem berjalan adil dan transparan. Penerimaan pajak digital memberi negara dana tambahan untuk infrastruktur dan layanan publik. Data ekonomi jadi lebih akurat, membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat. Namun, bagi pedagang kecil, pemotongan pajak bisa mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis. Persaingan harga di marketplace sangat ketat, dan beban pajak bisa memberatkan UMKM yang baru merintis. Literasi pajak yang rendah juga jadi tantangan. Banyak pedagang belum paham soal pajak dan prosesnya. Meski sistem otomatis memudahkan, sosialisasi dan edukasi tetap penting agar tidak menimbulkan resistensi. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak mematikan semangat wirausaha. Keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan UMKM sangat krusial. Kebijakan pajak digital bisa berdampak ke konsumen, harga barang mungkin naik karena pedagang mengalihkan beban pajak. Pedagang besar lebih mudah menyerap beban ini, sementara UMKM bisa kehilangan daya saing. Jika tak diatur bijak, jurang antara pengusaha besar dan kecil bisa makin lebar. Pajak digital memang perlu, tapi implementasinya harus adil dan sederhana. Pemerintah bisa menetapkan ambang batas omzet, agar UMKM kecil tak langsung terbebani. Tarif pajak harus wajar, dan dialog dengan pelaku usaha sangat penting. Kebijakan yang seimbang dan inklusif akan menjaga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hanya dengan cara ini, manfaat ekonomi digital bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.